waktu sudah mulai. Diharapkan untuk teman-teman bersiap diri karena webinar akan segera dimulai. Sebelumnya dihimbau untuk teman-teman yang bisa mengganti nama gimmicknya bisa diganti dulu divisi underscore nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para jajaran dari Sentra AI dan para teman-teman mahasiswa yang berbahagia, selamat datang di webinar Soft Skill yang diadakan oleh Sentra AI, yang dimana webinar ini mengangkat tema teamwork. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia meluangkan waktunya pada pagi kali ini. Berbicara sedikit tentang webinar kita pada kali ini, yaitu webinar Soft Skill, ini merupakan salah satu dari serangkaian webinar yang akan selalu diselenggarakan oleh Central AI. Dan pada webinar soft skill ini, Central AI memberikan pembekalan dalam pengembangan diri bagi mahasiswa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cara membangun teamwork untuk meningkatkan hubungan antar pribadi dengan orang lain dalam organisasi ataupun bekerja. Dengan saya, Devi, selaku moderator pada webinar kali ini yang akan memandu keberlangsungan acara dari awal hingga akhir, dan untuk dapat melaksanakan rangkaian kegiatan dengan efektif dari awal hingga akhir, dihimbau untuk teman-teman agar mengaktifkan kameranya dan mengkondisikan keadaan agar mencegah timbulnya suara-suara bising serta menciptakan suasana yang kondusif. Webinar kali ini terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi, lalu dilanjut sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Itulah susunan acara webinar tentang teamwork kali ini. Untuk mengefisiensikan waktu, maka kita akan langsung masuk ke dalam sesi berikutnya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Yuni Widyastiwi, Eskom MSI, selaku mentor full stack dan pemateri pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Yuni, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Mungkin saya izin sharing screen ya. Oke. Oke, baik. Apa presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik ya, kita mulai saja. Ini dikarenakan hari ini kita mengoptimalkan waktu ya. Yang laki-laki kan harus sholat Jumat sebelum jam 12 sudah masuk zuhur. Oke, baik. Hari ini saya akan membahas mengenai teamwork. Tidak mau memang kita harus memiliki latar belakang bekerja sama ya. Di sini disebutkan ya, dalam iklan lowongan pekerjaan biasanya ada requirement ya, baik hard skill maupun soft skill. Nah, salah satu soft skill yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk bekerja dalam tim. Ya, jadi walaupun punya sertifikasi banyak gitu ya, sertifikasi kompeten, kemampuan soft skill yang dimiliki ini tidak ada ya, terutama di teamwork, ini akan menjadi pertimbangan lagi. Ya karena mau tidak mau kalau di organisasi, kita nggak bisa bekerja sendiri ya, pasti mau tidak mau harus bekerja bersama, ya. Nah sehingga apa? Sehingga ini menjadi salah satu poin penting di mana, eee, seorang oke, masuk ke ya. Nah, kemudian teamwork ini menjadi indikator keberhasilan dari pekerjaan, ya. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan sendiri, ya, ini akan terasa lebih berat. Tapi ketika kita bekerja
bersama. Ibu mohon maaf suaranya putus-putus, Bu. Ya. Iya, halo Ibu. Nah, kemudian juga dengan adanya kerjasama kita bisa Oke, sepertinya Bu Yuni ada masalah jaringan, mohon ditunggu ya teman-teman. Halo Ibu Yuni, gimana Bu? Oke, mohon Apakah bisa maaf ya, tadi saya sempat oke, sebentar. Mungkin saya bantu share screen, Bu, kalau sinyalnya tidak kuat. Halo Ibu, bagaimana Bu? Mohon ditunggu ya teman-teman, sepertinya jaringannya agak susah di Ibu Yuni. Mbak Devi, bisa minta tolong Mbak Iya, Devi presentasi? iya Ibu saya bantu share screen aja ya Bu. Oke. Mohon maaf ya, saya matikan kamera dulu ya takutnya.
tidak Iya, Ibu. bisa join. Oke, terima kasih Mbak Devi. Tadi dari slide berapa ya? Bisa dibantu Mbak Devi? Saya lost connection-nya. Dari awal ya? Oke, baik, terima kasih Mbak Devi. Baik ya, jadi tadi disampaikan bahwa untuk iklan ya, di lowongan pekerjaan dalam sebuah perusahaan ya, jadi perusahaan-perusahaan itu biasanya ketika membutuhkan karyawan, salah satu skill yang harus dimiliki selain hard skill, ya kompetensi dan sebagainya juga butuh yang namanya soft skill. Salah satunya yaitu kemampuan bekerja dalam tim, ya. Nah, walaupun misalkan IPK kalian, lulus cum laude gitu ya, punya beragam ijazah kompetensi, sertifikasi, gitu ya, tapi ketika dalam proses wawancara, mereka sulit bekerja sama. Nah, ini akan menjadi sebuah indikator juga ya, karena bisa ya bekerja secara tim. Karena apa? Ketika kita bekerja dalam tim, ini kita akan memiliki power yang lebih ya, dibandingkan dengan ketika kita bekerja secara Allahu akbar, keluar lanjut Mbak Halo Bu, ini bisa dilanjut Bu? ya, Apakah sudah aman Bu? Saya share screen lagi ya. ya, slide presentasinya tidak terlihat Mbak Devi. Oke, ini ada beberapa, eee, definisi ya mengenai teamwork, mungkin bisa dilanjut Mbak Devi? Mbak Devi? Oke. Ya, jadi ini adalah, eee, menurut Andrew, ini adalah kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama gitu ya, mencapai
Oke, baik Mbak Devi, saya sudah pindah tempat, mungkin koneksinya akan lebih stabil. Ya, baik Dan Ibu. Saya Mbak Devi? share screen lagi ya. Baik, terima kasih. Baik ya, jadi ini ada beberapa definisi ya mengenai teamwork. Jadi secara garis besar sebenarnya ya, menurut Andrew maupun menurut, Douglas gitu ya, ketika kita bekerja sama ini kita bisa mencapai visi maupun tujuan gitu ya yang telah ditetapkan. Ya jadi setiap orang ini memiliki, tanggung jawab gitu ya terhadap hasil yang mereka capai. Nah kemudian juga dengan, kerjasama ini bisa menjadi bahan bakar yang mungkin orang biasa bisa mencapai hasil yang luar biasa. Baik, bisa dilanjutkan Mbak Devi. Nah, ternyata tim ini memiliki, representasi yang baik ya dari, arti kata tim itu sendiri ya, "Together everyone achieves more." Ya, jadi dengan bekerja sama seseorang ini ya, ini bisa mencapai, tujuan gitu ya, dan kemudian kalau dilihat ya ini bisa melebihi dari apa yang kita miliki ya. Nah, misalkan ketika kita tidak bisa, mencapai suatu tujuan gitu ya, tapi karena tadi dengan bersama-sama gitu ya, bekerja bersama, saling support, saling bantu, ya akhirnya kita bisa. Mungkin kalian pernah lihat ya video di mana seorang anak tidak bisa memecahkan batu, tapi dengan support dari teman-temannya gitu ya, akhirnya dia berhasil memecahkan batu tersebut, ya. Oke lanjut Mbak Devi. Nah ini fakta menarik tentang teamwork. Tim yang beragam ini bisa mengungguli tim yang homogen. Ya jadi itulah fungsinya kenapa ketika kita bekerja secara tim, kita perlu masukan dari banyak pihak ya. Karena ketika homogen ini satu kesatuannya ini, sama ya, pemikiran dan sebagainya. Tapi ketika heterogen ini akan lebih banyak warna-warni di dalam proses pengambilan keputusan, ya. Jadi ketika kita memiliki tim yang, heterogen ini akan lebih unggul, ya. Kemudian teamwork ini bisa membantu mengurangi burnout ya. Jadi kalau kita merasa ini sudah stuck gitu ya, kemudian juga sudah mati rasa, sudah mati ide gitu ya, sudah nggak ada ide lagi. Ketika kita misalkan berkolaborasi dengan tim yang lain, ini minimal kita memiliki masukan gitu ya terhadap, apa yang akan dikerjakan. Nah, kemudian nih ini adalah generasi kalian ya, generasi milenials ini lebih senang kolaborasi daripada kompetisi. Walaupun, selain kolaborasi ada juga sih kompetisi, tapi mereka akan lebih senang berkolaborasi karena ketika kolaborasi gitu ya, ini akan, lebih powerful atau yang paling sederhana ya, kayak YouTuber-YouTuber itu kan collab-collab gitu ya, karena mereka juga kadang-kadang aduh idenya apalagi ya, tapi ketika collab minimal ada sesuatu hal yang baru gitu ya, yang, bisa mensupport dari apa yang mereka kerjakan. Oke bisa lanjut Mbak. Nah, urgensi dari teamwork ini bisa bekerja lebih efektif dan produktif. Ya, jadi kalau dalam tim kerja ketika kita sudah merasa lelah, lemah gitu ya, tapi teman masih 100% nih energinya, akhirnya tadi ya kita terpacu. Kemudian bisa mendapat lebih banyak ide dan sudut pandang. Ya jadi kadang-kadang kalau kita, lagi nggak ada ide gitu ya, kemudian ngobrol sama kawan, cerita sama kawan, sama teman, ya ini akan muncullah ide-ide yang terbaru, ya. Jadi dulu Google pernah, memerintahkan gitu ya, karyawannya boleh deh nggak masuk kerja gitu ya. Jadi maksudnya kerjanya dari work from home lah gitu ya, atau work from anywhere. Tapi ternyata ketika nggak ada interaksi sama sekali, ini kreativitasnya menurun, sehingga dia mewajibkan, ada beberapa hari karyawan ini harus, datang ke kantor, ya. Ketiga ini bisa belajar dari rekan kerja yang lain. Jadi, sama ya, kadang-kadang, eee, kita bisa belajar hanya dari apa, melihat gitu ya, melihat apa yang, teman kita kerjakan gitu ya, kemudian melihat cara dia bekerja seperti apa, ini juga bisa
membantu meningkatkan kompetensi kita. Kemudian bisa saling mendukung dan mengandalkan, ya. Kalau misalkan temannya sakit, ya, kemudian dia bingung terhadap problem solving yang harus dikerjakan, ini rekan yang lain bisa saling support. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan skill ya yang diperlukan. Nah, memiliki empati. Jadi, ya tadi ya, bekerja secara tim ini kan beda ya dengan bekerja secara individu. Kalau kita mungkin tahu ya, kekuatan kita sampai sejauh mana. Misalkan digeber, nggak tidur seharian, 2 kali 24 jam mungkin tubuh kalian misalkan bisa, tapi rekan kalian kan belum tentu. Ya jadi perhatikanlah jadwal pekerjaan. Ya jangan orang disuruh kerja 2 hari nggak pakai tidur gitu ya, itu nggak bisa juga. Jadi, ya sesuai saja dengan jam pekerjaan. Ya Senin sampai Jumat misalkan waktunya waktu paling lama ya sampai jam 9 malam, ya. Walaupun kita sendiri mungkin 2 hari 2 malam nggak tidur nggak masalah, tapi orang lain kan belum tentu ya, kondisi fisiknya dan sebagainya. Kemudian proses komunikasi, ya. Nah ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai misalkan kalian kan punya ya, dalam setiap proyek itu pasti punya target. Ketika targetnya belum tercapai, ada kendala ini harus dikomunikasikan dengan rekan kerja yang lain. Ya, jangan sampai tadi ya, di-keep sendiri, kalian bingung sendiri, nah akhirnya menjadi, bumerang ya bagi organisasi. Kemudian ada proses mendengarkan, ya. Jadi ketika teman sedang kesulitan dan sebagainya, ini bisa memberikan, support juga ya terhadap kesulitan rekan yang lain. Nah, kemudian pemecahan masalah nih. Nah, kadang-kadang ketika kita bingung terhadap suatu pemecahan masalah, ini kita bisa mencari ya jalan keluar yang terbaik dari masalah yang ada. Saling menghargai dan toleransi ini yang paling penting juga ya. Jadi, kita kan berbeda ya dari, banyak hal gitu ya. Saling menghargai ini dan toleransi ini sangat diperlukan. Jadi jangan sampai kamu kerja ya 24 jam nggak ada waktu istirahat gitu ya. Kalau yang muslim mungkin butuh untuk, sholat gitu ya, ini juga harus, saling menghargai. Jujur dan bertanggung jawab, ya ini yang paling penting. Kalau orang sudah, eee, tidak jujur, tidak bertanggung jawab ini yang jadi masalah. Jadi pernah ya kita yang namanya bekerja tim ya, semua orang punya tanggung jawab masing-masing. Nah, di hari H orang tersebut nggak muncul. Nah, ini sangat berbahaya sekali nih. Nggak muncul dan nggak ngasih progress report, jadi semua tim ini sakit perut semua, ya. Karena bingung kan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang memang komitmen dari tim ya. Ini saya pernah ngalamin seperti ini. Ya di detik-detik terakhir orang yang nggak datang, nggak muncul, nggak ada konfirmasi. Tapi ya tadi karena kita harus presentasi, mau tidak mau untung berjalan lancar gitu ya. Dan enaknya ketika dia konfirmasi dia bilang, "Maaf ya handphonenya dimatiin." Padahal dia tahu itu adalah jadwal presentasi. Ya, bayangkan ya ketika sesuatu hal yang sudah didelegasikan tapi tidak dikerjakan, ini akan berakibat kepada orang lain. Oke, lanjut. Oke, kemudian membangun teamwork yang solid, ya. Jadi ketika kita mau mencapai visi misi, ini mau tidak mau kita harus memiliki teamwork yang solid, ya. Nah, teamwork yang solid itu seperti apa gitu ya. Satu, kita harus bisa memilih tim kerja yang berkualitas, ya, untuk membangun teamwork yang bagus. Kemudian kita bisa membangun rasa kebersamaan dan saling percaya. Nah, ini yang paling penting ya, kebersamaan dan rasa percaya yang tadi saya bilang. Kalau sudah tidak percaya terhadap anggota tim, ini bahaya juga. Yang tadi ya, ini orang kayaknya nggak bisa dipercaya nih, nanti dia hari H-nya tiba-tiba nggak datang, nggak ada konfirmasi juga, nggak jelas, ya. Kemudian untuk mendapatkan kualitas teamwork, ini menjaga sikap saling menghargai, kemudian, melakukan evaluasi, ya jadi biasanya nah kayak kalian ini kan ada yang namanya daily meet gitu ya, kemudian ada weekly meet, ya ini juga sebenarnya untuk, melihat ya,
Ada kesulitan nggak ya di pekerjaan kalian gitu ya, kemudian sampai sejauh mana? Karena terkadang ketika kita melakukan pekerjaan tanpa adanya evaluasi ini akhirnya kelupaan, tapi kalau minimal, setiap, seminggu sekali gitu ya, atau 2 hari gitu ya, 2 hari sekali ini ada penjelasan, pencapaian ini, minimal kita memiliki effort yang lebih gitu ya untuk mencapai tujuan. Kemudian ada flow komunikasi efektif ya biasanya, nah kalau sekarang enak ya, ada grup ya. Dengan adanya grup ini minimal kita bisa berkomunikasi, ada kendala dan sebagainya. Kemudian definisikan peran dan delegasikan tugas, ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai ada tim tapi kita nggak pernah mendelegasikan tugasnya apa, pekerjaannya apa, sehingga membingungkan gitu ya, membingungkan, eee, dari anggota tim. Kemudian kadang-kadang kalau tim kecil mungkin kita sering ketemu, sering, berjumpa, sering bertegur sapa gitu ya, tapi kalau timnya besar, untuk membuat bonding akhirnya apa, ada kegiatan di luar kantor ya, outing bersama gitu ya, capacity building. Nah, dari sana kan kita bisa lihat, oh masing-masing sudah saling mengenal nih gitu ya, minimal mengenal, karakternya ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang makin solid, tadi sudah solid sekarang makin solid. Tujuan dan visi yang jelas, ya jadi ada visi misi yang jelas. Kalau sudah visi dan misi yang jelas, ini otomatis orang sudah tahu ya, gambaran ke depannya apa saja yang harus mereka siapkan dan mereka kerjakan. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif, ya. Kita ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi kalau sekarang nih di perusahaan-perusahaan besar ya, ini cozy ya tempat-tempat, nongkrongnya. Jadi dibuat seolah-olah kayak ya lagi nongkrong lah gitu ya, di tempat yang, menyenangkan bagi anak-anak milenial sekarang. Jadi nggak terlalu saklek, ada meja, kursi, duduknya di sana gitu ya. Jadi benar-benar dibuat, senyaman mungkin. Ya kalau kayak Google ya ada tempat untuk, kongko-kongko, olahraga gitu ya. Jadi, dibuat seenak mungkin. Nah, gaya komunikasi yang terbuka, ya. Jadi dengan menggunakan komunikasi yang terbuka minimal orang nggak takut ya ketika mengemukakan pendapat. Nah, ada rasa memiliki yang tinggi, bukan berarti bawa komputer pulang ya, itu rasa memiliki yang tinggi. Tapi karena dia, merasa memiliki organisasi, sehingga dia selalu ingin, eee, memberikan yang terbaik. Sebentar ya saya, koneksikan dulu ini. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, baik ya rekan-rekan,
Saya lanjutkan. Oke. Nah, jadi, tadi sudah sampai sini ya, kemudian ada menghargai keunikan dari setiap anggotanya. Ya, jadi kadang-kadang kan satu orang dengan orang yang lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda ya. Yang keenam, mendorong kreativitas dan inovasi, selalu memperbaiki diri, mengembangkan diri, mampu menguasai konflik dan bisa membuat keputusan besar secara bersama. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, sebuah tim supaya semua saling enak rasanya, juga bisa mengambil keputusan yang baik gitu ya, ini kita bisa komunikasikan atau mengambil keputusan yang bersama, sehingga tidak ada, konflik ya di antara masing-masing anggota tim gitu ya di dalam organisasi. Oke, kemudian yang paling penting adalah kerjasama. Jadi di sini disampaikan ya, kerjasama adalah inti dari prestasi yang besar, ya. Nah, ini ada kerjasama antar unit atau bagian, anggota tim adalah wakil dari unit. Nah, anggota tim ini mungkin bisa, berganti-ganti ya dalam proses kerjasama tim. Tim ini dibentuk dengan tujuan yang jelas, dipilih berdasarkan kompetensi dan karakteristik, kemudian memiliki peran dalam tim sehingga keberadaannya tidak dapat diwakilkan ya. Jadi kalau di sini ada 2 pendekatan kerjasama ya, bisa berdasarkan fungsinya ataupun berdasarkan peran, ya. Jadi kadang-kadang, misalkan ada penjualan ya, berarti kalau penjualan nanti ada divisi gudang gitu ya, divisi bagian yang pembayaran, nah itu tadi kerjasama. Tapi nanti ada orang yang memang fungsinya untuk apa, fungsinya membuat pelaporan dan sebagainya. Ya jadi ini, kita bisa lihat berdasarkan 2 peran tersebut. Nah kemudian ada model ya, model di dalam, mengembangkan ya, teamwork. Nah ada 7 ya, ada Tukman, ada GRPI, ada Kazenbach, ada Seventy, ya, Lavasto dan Larson, Heckman dan Lencioni. Kita lihat satu persatu ya. Jadi ternyata untuk teamwork saja ada beberapa pendekatan ya pemodelan. Nah, kalau pakai FSNPA ini teamwork yang, diterapkan saat akan membentuk sebuah tim baru dalam perusahaan, ya. Nah, kalau kita membangun tim dengan orang-orang baru pasti memiliki tantangan yang berbeda. Ya, ada orang baru harus tahu karakteristiknya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, sikap orang-orangnya seperti apa gitu ya. Kita harus, bisa memahami ya sebelum kita bisa lanjut ke pembentukan tim, ya. Nah ini diciptakan oleh, Bruce Tuckman di tahun 1965. Jadi ada tahap forming, storming, norming, performing, dan zoning, ya. Nah, tahap awal ya di forming, ini bertemu dulu nih, ya. Jadi bisa lihat nih pendapat, peran gitu ya yang mereka dapatkan dalam tim. Nah, kemudian storming. Storming ini kayak badai gitu ya, jadi ketemu masalah gitu ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi sehingga masalah yang ditemukan ini menjadi lebih mudah untuk dicari solusinya. Kemudian norming. Ya, di sini sudah normal nih. Sudah saling paham karakteristik, tantangan-tantangannya juga gitu ya, sehingga apa, sehingga tim ini menjadi lebih solid. Nah, kemudian tahap perform. Nah, di perform ini menemukan ritme, gaya komunikasi, penyelesaian masalah yang tepat gitu ya. Ini bisa mencapai target di tujuan awal, ya. Kemudian adjourning. Nah, di sini tahap penyelesaian. Ada proses evaluasi, introspeksi, ya, sehingga lebih efektif dan performanya juga meningkat. Cuma ada kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya cocok diterapkan di tim yang baru dibentuk, ya. Mempercepat proses pengenalan, memudahkan leader melacak progres, ya, karena dia bisa melihat fase yang saat ini dalamnya oleh tim. Kekurangannya apa? Tidak bisa diterapkan, untuk tim dalam waktu yang lama ya. Kalau timnya sudah terbiasa ya jangan pakai lagi model ini gitu loh. Karena mengulur, timeline dari project karena ada proses pengenalan dan sebagainya gitu ya.
Nah, ini bisa menjadi jebakan gitu ya, tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tahapannya terlalu, lama ya. Ada juga GRPI, ya Goals, Rules, Process, Interpersonal Relationship. Ini, berguna ketika kita menganggap timnya memiliki kinerja buruk ataupun tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, ya. Jadi, ini membantu mencari bottleneck nih dalam sebuah tim. Nah, di sini kita bisa mengawali dengan pertanyaan, apakah seluruh anggota tim memiliki pemikiran yang sama dan satu suara dengan cara yang sudah ditetapkan oleh leader? Tahapannya di sini goals harus dilihat dulu ya, tujuannya gitu ya, sehingga setiap anggota tim paham apa yang akan dikerjakan. Ya, kemudian rules-nya gitu ya, jadi jangan sampai dia mengerjakan pekerjaan yang orang lain. Nah, kemudian proses ya, ini mencari hambatan gitu ya yang ditemukan dan juga mencari penyelesaian ya. Nah, sama kayak, terkadang ketika kita, di limit ditanya ya, ada kendala nggak ya? Nah, ini mahasiswa ini, bagus-bagus juga ya, ada kendala tapinya mereka sudah punya solusi. Betapa pembelajaran mandiri juga diperlukan ya untuk bisa mencari, problem solving yang sesuai dengan yang ada. Nah, interpersonal relationship ini tahap akhir yang memahami gaya komunikasi setiap individu. Kelebihan bisa memudahkan faktor apa saja yang bisa menjadi penyebab dalam tim, kemudian juga bisa melihat, semua kegiatan dari kacamata profesional, ya. Tapi memiliki kekurangan, nah, memperumit, nah, hubungan interpersonal antar individu, ya. Oke, kemudian ada Katzenbach dan Smith. Nah, ini untuk, tim yang dipenuhi orang-orang individualis. Bayangkan ya, individualis dan belum menemukan cara yang efektif untuk berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Ada 3 bagian ya, ada komitmen, skill, dan akuntabilitas. Oke. Oke, komitmen ini, merupakan tahap awal ya, di mana kita harus sepakat dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Ya, skill ini kemampuan yang harus dimiliki baik hard skill maupun soft skill ya, dan akuntabilitas. Ya, kelebihannya ini lebih rinci, kemudian lebih spesifik dalam memberikan informasi. Kekurangannya hanya fokus pada tim kecil, jadi kalau untuk tim besar ini kurang efektif. Kemudian ada tim 7 ya, ini ada trust, talent, teaming, skill, task gitu ya. Task, trust, talent, teaming, skill, task, skill. Ini Michael Lombardo ini mengidentifikasikan 7 faktor gitu ya untuk efektivitas dari sebuah tim. Ini bisa berkembang dengan tujuan yang lebih besar lagi. Ada 5 faktor internal, yang pertama talent, task, teaming, dan task serta trust gitu ya. Ini, faktor-faktor yang harus dimiliki dan juga harus diperhatikan mengenai faktor eksternal. Ya, jadi tim leader fit, tim support dari organisasi, ya ini, akan menjadi hal-hal penting yang, mendukung dalam, pekerjaan secara tim. Kelebihannya ini bisa memiliki jarak pandang yang jauh, tapi memiliki kekurangan gagal memberikan informasi ya untuk faktor eksternal yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh para leader. Karena kalau eksternal ini kan yang berasal dari luar organisasi ya. Oke, kemudian Lavasto dan Larson ini untuk memahami setiap individu dalam tim ya. Jadi kalau kalian lihat ini seperti pelangi, ada tim member sampai dengan lingkungan organisasi. Ya, ada team member, relasi, problem solving, leader ya, dan juga lingkungan. Ya, ini elemen-elemen, pembentuk ya di dalam, eee, Lavasto dan Larson. Kelebihannya ini tidak terlalu mengandalkan hard skill, ya tapi mengutamakan soft skill, ya untuk problem solving serta komunikasi. Ini lebih condong ke anggota tim daripada leader ya kalau untuk, model yang ini. Kemudian ada Lencioni, ya ini untuk menghindari permasalahan yang berpotensi muncul dalam tim, ya.
Nah, ini dia mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada kegagalan sebuah tim, ya. Jadi karena apa? Kadang-kadang, kegagalan ini karena setiap anggota tim ini tidak merasa mereka dapat, nyaman, jujur gitu ya. Kemudian ada yang menutup diri, kurangnya komitmen, ya, tidak menghargai job desk masing-masing, kemudian tidak, memperhatikan ya tujuan organisasi dengan baik. Oke, kelebihannya mengetahui apa saja celah gitu ya, kemudian juga melihat, batu sandungan, cuma kekurangannya ada berbagai faktor yang tidak bisa diidentifikasikan dengan jelas. Kemudian ada hackman, ya ini, untuk organisasi yang bekerja secara efektif dan cepat, ya. Ada real team, sorry, compelling direction, enabling structuring, supportive context, dan expert coaching. Ini kondisi yang memang, harus disiapkan gitu ya di dalam pekerjaan secara tim. Kelebihannya melihat semua faktor internal, eksternal bisa membantu pekerjaan dalam tim, kemudian tidak ada kriteria khusus pada individu. Ya, sehingga apa? Sehingga ya tadi kalau sudah tidak ada kriteria, akhirnya pekerjaan mungkin tidak bisa menjadi lebih optimal. Oke, kita akan lihat migrasi, angsa Kanada ya, ini adalah simulasi untuk teamwork, ya. Nah, kalau kalian lihat ya, seorang angsa itu akan terbang gitu ya, bermigrasi secara tim ya, berkelompok. Ternyata kalau kita lihat dengan formasi terbang membentuk formasi V ini meningkatkan efisiensi dalam energi sampai 71%. Ya karena kalau di atas itu kan, angin itu terlalu besar ya, kalau cuma sendiri nggak kuat dia ketika terbang sendiri. Jadi pelajaran satu, bekerja sama menuju arah dan tujuan yang sama, ini kita akan mencapai tujuan lebih cepat dan lebih mudah, ya, hasilnya juga akan lebih maksimal. Kemudian apabila ada angsa yang terbang terpisah, dia akan sulit menahan tekanan angin dan udara ya. Jadi nggak boleh egois nih. Ya, ketika kita egois, ini akan kesulitan meraih tujuan. Kemudian ketika pemimpin kelelahan, dia akan berganti posisi ya, mundur ke belakang untuk digantikan angsa yang lain. Nah, agar tim bisa berjalan maksimal diperlukan kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan bisa diraih jika ada saling menghormati dan berbagi beban. Ya, jadi menyatukan energi, visi, dan sumber daya. Ya, jadi pimpinan ini tetap harus disupport ya dengan tim-tim yang lain. Nah, kemudian ada proses, berkomunikasi ternyata ketika angsa itu terbang. Nah, pelajaran 4 apa? Komunikasi ini sangat vital. Jadi dengan adanya komunikasi, ini bisa mempermudah koordinasi dan evaluasi, ya. Sehingga kita tahu kelemahan atau kekuatan dari tim project yang kita sedang kerjakan. Nah, ini yang paling penting empati nih. Kalau ada salah satu angsa sakit atau terluka, nah ada temennya yang akan menemani nih, sampai ia bisa kembali ke formasi atau sampai meninggal. Bayangkan ya betapa angsa ini ternyata termasuk hewan yang setia. Jadi apapun kesulitan yang dihadapi, jalin erat kepedulian dan perhatian, ya. Kadang-kadang ada anggota tim yang mengalami masa sulit dan tidak menyenangkan, ini harus disupport oleh anggota tim yang lain. Oke. Andai saja kita bersedia berbagi, melepaskan ego masing-masing, membangun tim yang solid, menerima dan menghormati satu sama lain, hidup akan menjadi lebih indah, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin agak cepat ya karena saya lihat jamnya ini sudah mau memasuki sholat Jumat. Baik, saya kembalikan ke Mbak Devi. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah memaparkan materi dan untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi diskusi atau tanya jawab untuk satu pertanyaan aja dari teman-teman karena mau Jumatan. Jadi bisa di drop di kolom chat ataupun bisa open mic. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Kalau untuk saat ini mungkin ketika kita bekerja secara tim mungkin lebih mudah ya Mbak Devi karena fasilitas infrastruktur ini sudah sangat banyak yang bisa mensupport ya, dibandingkan mungkin, kalau dulu untuk berkomunikasi ini lebih sulit. Tapi kalau sekarang kita bisa lihat ya pemanfaatan gadget, virtual meet seperti ini juga, sangat membantu sekali ya ketika kita mau koordinasi
kemudian jarak waktu memisahkan terlalu jauh, ya, ini bisa. Oke, ini ada pertanyaan Mbak Devi? Ya, ini saya izin bacakan Bu dari Kak Salman. Izin bertanya, apabila ada Ya. anggota yang menghambat tim dalam mencapai target, apa yang harusnya dilakukan oleh leader? Silakan dijawab. Oke, baik, terima kasih Salman. Mungkin itu tadi ya, dalam sebuah tim pasti ada saja gitu ya kendala maupun hambatan, baik dari hambatan personal maupun dari sumber daya yang lain. Nah, salah satunya yang tadi di sini ditanyakan ya. Jadi ada anggota yang menghambat tim dalam mencapai target. Apa yang harus dilakukan oleh leader? Ya mungkin kita pertama sebagai leader harus cari tahu dulu ya, kenapa orang ini gitu ya, ada masalah apa dan kendala apa. Ya, kita komunikasikan dulu yang pertama ke dalam, tim dulu, ya atau orang tersebut dipanggil, ditanya. Apabila memang kondisinya sangat berat sekali dan dia tidak mampu untuk melanjutkan, mungkin dengan persetujuan orang tersebut kita bisa mengganti dengan, anggota yang lain. Tapi kalau memang karena beberapa kendala yang memang masih bisa diperbaiki, kita mungkin bisa, menekan ya orang tersebut untuk bisa meningkatkan performanya. Tapi yang pertama jangan dulu langsung ketika orang menghambat tiba-tiba langsung dia dikeluarkan dari tim. Ya mungkin dia nggak tahu, nggak jelas gitu ya apa yang dikomunikasikan dan sebagainya. Sama seperti pengalaman saya ya, ini orang pas hari H kok malah nggak datang. Padahal sudah komitmen, hari ini hari presentasi, saya sudah WA, telepon dari pagi, handphonenya mati, ya. Betapa menyebalkan kan orang seperti ini kan gitu ya. Terus saya tanya kendalanya apa dan sebagainya, saya tanya, "Kamu masih punya komitmen nggak?" Dan sebagainya gitu ya. Ketika dia bilang, "Mohon maaf ya Bu, bla 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 bla," gitu ya, garis besar dia minta maaf dan dia berjanji nggak akan mengulangi lagi, mungkin masih bisa kita kasih kesempatan. Tapi kalau sudah 2 kali kesempatan, dia masih seperti itu, ya sudah lebih baik kita, tinggalkan. Jadi sebenarnya ada beberapa poin penting ya. Kita akan tanya dulu nih, apakah memang kendala dari pribadinya dia atau kendala eksternal, ya. Kalau anggota yang menghambati ini kendala internal atau eksternal. Kalau masih bisa diperbaiki dan dia sudah memiliki komitmen yang jelas, silahkan dia bisa perform lagi di, eee, tim project kita. Tapi kalau dia sudah bilang menyerah dan dia tidak menunjukkan itikat baik, ya mungkin kita bisa mengganti ya dengan, apa, anggota tim yang lain. Karena ketika salah satu anggota ini menjadi hambatan, akhirnya apa, waktu pengerjaan bisa menjadi, tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jadi sebagai seorang leader juga harus diperhatikan juga ya, apakah waktu pengerjaan ini termasuk ke dalam waktu kritis atau masih bisa ditempel ya, di-supervise atau dia nempel di, tim yang lain ya. Nah, cuma balik lagi ya, ketika tim yang lain ditempelin pekerjaan dia, apakah akan menurunkan kinerja tim yang lain, jadi banyak faktor sebenarnya. Cuma kalau garis besarnya seorang leader harus bisa melihat ya, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut menjadi penghambat, apakah berasal dari internal atau eksternal, apakah masih bisa diperbaiki, apakah komitmennya ini sudah, eee, baik ya, memperbaiki diri, kalau mau memperbaiki diri silakan perform kembali, kalau tidak akan digantikan dengan orang yang lain. Ya jadi tetap harus ada, verifikasi ya, kenapa dia seperti itu. Mungkin itu saja Salman. Oke, baik. Bagaimana Kak Salman atas jawaban dari Yuni? Bisa direspon di kolom chat dan sepertinya waktu sudah mepet di sholat Jumat, jadi bisa kita simpulkan bahwa teamwork ini adalah sebuah konsep atau kerjasama tentang dari sekelompok orang ataupun organisasi untuk melakukan tugas yang tujuannya itu punya satu goals yang sama. Dan teamwork juga ini merupakan satu sinergi yang terhubung dengan orang lain yang memegang visi dan misi yang sama-sama satu arah. Dan di dalamnya itu pasti ada hubungan timbal balik, baik itu antar individu dan individu ataupun individu dengan kelompok yang tetap saling berkaitan. Dan mungkin teman-teman yang belum absen bisa diisi dulu absensinya dan sebelum kita akhiri boleh teman-teman kita sama-sama on cam untuk dokumentasi. Bisa tolong diaktifkan kameranya. Oke, baik. Masih ditunggu. Kita akan dokumentasi 2 kali. Untuk teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam. Oke, baik.
Saya hitung di dokumentasi pertama, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya boleh gaya bebas teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Bu Yuni atas waktu dan kesempatannya mengisi webinar di hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Tapi sedikit himbauan, juga kita akan melaksanakan webinar hard skill pada jam 1 nanti, dan pastinya dibawakan oleh narasumber yang sangat inspiratif. Untuk itu, webinar kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasnya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Yuni.